Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Sedang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya. Jalan sehat, Undiksa bangkitkan semangat merdeka belajar. Jadi pilot project ZIWBK WBBM, FIP Undiksa direview Kemendikbudristek. Dari kawasan Udayana, lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyemarakan Merdeka Belajar dengan melaksanakan Jalan Sehat pada Minggu pagi kemarin. Acara yang juga sebagai rangkaian memperingati Hari Pendidikan Nasional ini diikuti oleh Sivitas Akademika. Jalan sehat ini dipimpin langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan dan diikuti oleh jajaran pimpinan, dosen, Dharma Wanita Persatuan DWP Undiksa dan mahasiswa. Jalan sehat yang bertajuk Undiksa Harmoni ini mengambil rute di tengah kota Singaraja. Dalam rangka menyemarakan Merdeka Belajar, Undiksa juga mengisi dengan olahraga tradisional, yaitu tarik tambang yang diikuti oleh DWP Undiksa dan perwakilan masing-masing fakultas dan pasca sarjana. Selain itu, ada pula lomba lari karung. Suasana acara ini sangat semarak, penuh dengan kebersamaan dan keharmonian. Rektor Undiksa Profesor Lasmawan menyampaikan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM sudah dilakukan Undiksa sejak awal di-launching oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek. Implementasi program nasional tersebut akan terus dimaksimalkan dan dikuatkan oleh Undiksa. Bahkan, Undiksa menargetkan untuk melaksanakan MBKM mandiri. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah sesuatu banget bagi Undiksa, karena melalui program ini kita berharap dan terbukti sudah kompetensi lulusan kita semakin menguat, kemudian keberterimaan masyarakat terhadap lulusan Undiksa semakin meluas. Ini adalah sebuah pembuktian program MBKM ini adalah sesuatu yang harus kita support penuh, dan di Undiksa kita upayakan terlaksana secara optimal. Pelaksanaan program MBKM dinilai telah memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi mahasiswa dan dinilai akan memperkuat keberterimaan lulusan Undiksa di masyarakat. Hal ini menjadi dasar bagi Undiksa untuk mendukung penuh pelaksanaan MBKM ke depan. Rektor Prof. Lasmawan melalui kesempatan ini mengajak seluruh Sivitas Akademika untuk semakin menyemarakan serta mengaktualisasikan Merdeka Belajar yang didukung dengan program-program yang telah dirancang oleh lembaga. Keberlanjutan program ini diharapkan bisa terjamin dan digaransi oleh masing-masing fakultas. Program ini sebagai akselerasi pencapaian pendidikan yang bermutu. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menyerahkan kembali belasan mahasiswa Holy Cross of Davao College, Filipina yang telah selesai mengikuti program internasional. Penyerahan dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Gede Rasbendantes pada Jumat pekan kemarin.
Pada acara ini, Undiksa juga memberikan sertifikat kepada 19 mahasiswa atas keikutsertaannya dalam program praktik pengenalan lapangan PPL, praktik kerja lapangan PKL, dan kuliah kerja nyata KKN selama 2 minggu. Pelaksanaan program tersebut juga bekerja sama dengan Sekolah Laboratorium Undiksa, Pemerintah Desa Kayu Putih Kecamatan Sukesade, dan Yayasan Dana Punia Singaraja. Wakil Rektor Undiksa Rasben Dantes menilai kehadiran mahasiswa luar negeri ke Undiksa ini dapat memberikan dampak positif dan pengalaman internasional, baik kepada mahasiswa, fakultas, maupun unit. Selain itu, dapat memperkuat Undiksa sebagai rumah belajar masyarakat internasional atau Internationalization at Home yang telah dicanangkan pada tahun 2019. Kedepan, antara Undiksa dengan Holy Cross of Davao College diharapkan pula dapat bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan kegiatan di bidang Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini sekaligus untuk mempererat hubungan kedua pihak. Hal senada juga disampaikan dari pihak Holy Cross of Davao College. Seperti yang disampaikan sebelumnya, pelaksanaan program ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kerjasama yang dijalin antara Undiksa dengan Holy Cross of Davao College Filipina pada Januari tahun 2023. Selain menerima, Undiksa juga mengirim sejumlah mahasiswa untuk mengikuti program yang sama. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa telah menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan FIP sebagai pilot project zona integritas wilayah bebas dari korupsi, wilayah bebas bersih melayani ZIWBK-WBBM. Atas hal tersebut, fakultas dengan ciri khas warna putih ini mendapat review dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek pada Jumat pekan kemarin. Review ini diikuti oleh tim ZIWBK-WBBM FIP dan didampingi oleh tim tingkat universitas. Pada kesempatan ini, tim dari Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek Ferdi Fristansyah menyampaikan bahwa review adalah salah satu tahapan yang dilakukan untuk melihat kesiapan sebagai ZIWBK-WBBM. Review dilakukan dengan bersandar pada 6 komponen pengungkir zona integritas, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen hasil yang merupakan sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM terdiri atas terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Diharapkan FIP Undiksa dapat memenuhi seluruh komponen pengungkit ini dan mampu menjadi ZIWBK-WBBM, serta mampu memberikan imbas pada fakultas lain maupun untuk universitas. Kami harapkan ya, Fakultas Ilmu Pendidikan ini benar-benar siap ya, karena sudah mendapatkan apresiasi ya, penunjukan dari universitas untuk melakukan pembangunan zona integritas, sehingga semuanya mendukung dari baik dari seluruh pimpinan di rektorat, di universitas maupun di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri, mulai dari dekan, kemudian wakil dekan, ketua jurusan, ketua program studi, bahkan kepada mahasiswa dan alumni yang akan bersentuhan langsung dengan Fakultas Ilmu Pendidikan. Karena apapun yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan tanpa ada dukungan ya, dari seluruh pihak, hal tersebut tidak akan tercapai. Ya, mudah-mudahan ini menjadi langkah baik ya untuk Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya dan pada Universitas Pendidikan Ganesha untuk berkiprah di tingkat nasional, bahwa predikat WBK itu adalah predikat yang terbaik bagi perguruan tinggi yang melaksanakan tata kelola menuju pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang prima. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Undiksa Profesor Dr. Gediras Bendantes yang mewakili Rektor menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan komitmen FIP untuk menjadi salah satu pilot project zona integritas ini. Ia menekankan, penunjukan FIP oleh universitas didasari atas berbagai pertimbangan. Diharapkan FIP dapat menjadi role model dan memberikan imbas pada fakultas maupun unit-unit kerja yang lain. Lebih lanjut, Rasbendantes menegaskan, zona integritas ini bukan hanya di tataran dokumen dan konseptual saja, tetapi yang paling penting, mampu merubah mindset masing-masing individu yang selanjutnya akan berdampak pada organisasi. Diharapkan melalui review ini, FIP Undiksa mendapatkan hasil terbaik. Ditambahkan, untuk menjadi zona integritas, tidak hanya terbatas pada proses sekali waktu, tetapi adalah proses berkelanjutan. Harap dari penilaian ini kita bisa mendapatkan yang terbaik, dan saya kira ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ferdi, bahwa ini adalah bukan one time proses, bukan proses sekali waktu, tetapi sustainability proses. Jadi ini proses yang berkelanjutan. Nah, mudah-mudahan ini berdampak dan memberikan manfaat dan nilai guna bagi kita. Sementara itu, Dekan FIP Undiksa Profesor Dr. Iketut Gading menyampaikan, sejak ditunjuk sebagai wakil universitas, pihaknya langsung membentuk tim sesuai dengan pedoman yang berdasarkan Permen Pan-RB nomor 90 tahun 2021. Selanjutnya, menyusun rencana kerja,
mengimplementasikan rencana-rencana kerja, dan sebagainya. Ia juga berharap langkah-langkah strategis yang dilakukan dapat membuahkan hasil maksimal dan sesuai harapan bersama. Dari semangat teman-teman untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh universitas itu saya sangat gembira. Begitu juga dukungan pimpinan, terutama pimpinan universitas itu sangat luar biasa saya kira. Namun seperti yang sudah saya katakan, semangat kita punya, kerja keras sudah kita lakukan, namun apakah apa yang kita kerjakan itu relevan dengan harapan kementerian, baik Menristek-Dikti maupun Menpan-RB gitu, maka evaluasi itu dilakukan sekarang. Mudah-mudahan atas kerja keras teman-teman dan Pak Swechan di Betara, apa yang kita harapkan bisa kita capai. Itu saja. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Puluhan dosen dan tenaga kependidikan Tendik Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menerima surat keputusan SK Pegawai Negeri Sipil PNS pada Rabu kemarin. Sejalan dengan hal tersebut, seluruhnya diminta untuk selalu disiplin dan patuh terhadap regulasi dalam berkinerja. Bapak Ibu, yang kami hormati, Om Swastiastu, kami untuk mendampingi kita dalam sesi proses penyerahan SKPNS. SK diserahkan kepada 38 PNS yang sebagian besar adalah dosen. Penyerahan yang berlangsung di ruang Ganesha 3 Rektorat secara simbolis oleh Rektor Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Ia didampingi oleh para wakil rektor, kepala Biro Umum dan Keuangan, serta para dekan. Dalam arahannya, Prof. Lasmawan menyampaikan sejumlah hal kepada para dosen yang lolos CPNS pada tahun 2022 tersebut. Pertama, terkait dengan tugas dosen, bukan hanya melaksanakan pendidikan dan pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Pendidikan dan pengajaran tidak saja dalam konteks transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa, mengembangkan program studi, dan mengembangkan keilmuan. Penelitian dan pengabdian juga demikian, yaitu bukan hanya saban tahun membuat program pengabdian untuk mendapatkan sertifikat, tetapi bagaimana dosen mampu bersosialisasi dengan masyarakat, mewakili lembaga dalam kapasitas membawa baju Undiksa. Hal yang ditekankan ini diharapkan dapat benar-benar dipahami. Kedua, sebagai aparatur sipil negara ASN, ia meminta para dosen dan tenaga kependidikan ini untuk selalu disiplin dan patuh pada regulasi. Selain itu juga harus mampu menunjukkan komitmen dan loyalitas sebagai jawaban atas profesi yang sudah dipilih. Kemudian, seiring dengan perkembangan kelembagaan Undiksa, sebagaimana regulasi dan kebijakan yang telah digariskan, Rektor Prof. Lasmawan juga mendorong para dosen yang kualifikasi pendidikannya masih magister untuk segera melanjutkan pendidikan doktor. Bahkan, ia mengingatkan untuk memilih bidang studi yang mampu menguatkan program studinya. Pada kesempatan ini, seluruhnya juga diajak untuk selalu menjaga keharmonian dan kebersamaan dalam rangka mewujudkan Undiksa yang semakin baik dan berdaya saing. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa kembali memberikan penghargaan bagi mahasiswa dan dosen berprestasi tahun 2023. Penghargaan diserahkan dalam acara yang bertajuk Malam Apresiasi Sivitas Akademika atau MAKAU di Auditorium Undiksa pada Jumat pekan kemarin. Di tingkat nasional. Penghargaan tersebut diberikan kepada ratusan mahasiswa yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional dan internasional dalam berbagai kompetisi bergengsi. Sedangkan penghargaan untuk dosen diberikan bagi pembimbing mahasiswa dan aktif dalam program-program kemahasiswaan. Selain itu, Undiksa juga memberikan penghargaan kepada pegawai kemahasiswaan kategori berkinerja tinggi dan sejumlah organisasi kemahasiswaan berdedikasi tinggi. Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Hubungan Masyarakat dan Alumni Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Swastra. Ia didampingi sejumlah dekan dan wakil dekan 3. Di sela acara, Prof. Swastra menyampaikan pemberian penghargaan ini dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mahasiswa, dosen maupun pegawai kepada universitas. Tujuan kegiatan pemberian penghargaan ya apresiasi terhadap baik mahasiswa kemudian dosen maupun pegawai adalah untuk memotivasi mereka atau mendorong mereka untuk terus berkarya, memberikan yang terbaik tentunya, yang tentu akan berdampak juga pada diri mahasiswa sendiri, diri dosen sendiri, pegawai sendiri, dan juga memberikan dampak terhadap lembaga. Penghargaan ini sekaligus diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus mengembangkan dan mengasah kompetensi diri serta mendorong semangat berprestasi. Ke depan, prestasi Undiksa diharapkan dapat terus meningkat, baik skala nasional maupun internasional. Prestasi ini sangat penting dalam rangka mempercepat terwujudnya visi Undiksa menjadi universitas unggul berlandaskan Trihita Karana di Asia pada tahun 2045. Di samping untuk meningkatkan daya saing mahasiswa. Ke depan, persaingan dalam kompetisi dinilai akan semakin ketat. Prof. Swastra menyebut Undiksa akan menyiapkan strategi-strategi yang adaptif sehingga semakin siap untuk berkompetisi. Selain itu juga melakukan pemetaan potensi mahasiswa sejak dini dan semakin memaksimalkan pembinaan. Hal ini diharapkan mendapat dukungan yang maksimal dari fakultas dan secara khusus dari para dosen. Kan selalu melakukan itu melalui kegiatan-kegiatan di organisasi ya, UKM, BEM, kemudian juga melalui Dies Natalis. Itu adalah bagian dari upaya kita untuk memetakan, melihat potensi yang ada, nanti kita kumpulin lagi, kemudian kita bina dan kita bisa kirim. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh